Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 232 baris keempat. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah meriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda beliau. Di antara sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru ramadhana, apabila telah masuk bulan Ramadan. Syahrun azim, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, yang penuh dengan keberkahan. Idza dakhala syahrul Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakan seluruh pintu-pintu surganya Allah. Terbuka seluruh pintu surganya Allah. Wa ghuliqat abwabun nar, dan digembok, dikunci pintu-pintu neraka. Pintu neraka semua digembok oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidatis syayatinu, dan diborogol dan diringkus seluruh setan-setan. Kemudian wanada munadin, dan memanggil, yang memanggil ada pengumuman, ya baghiyal khairi halumma, wahai orang yang mencari kebaikan, kemarilah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang mencari keburukan, berhentilah. Hadis ini menjelaskan tentang keagungan, keistimewaan bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, syahrun azim. Ya, sampai-sampai Allah memuliakan bulan Ramadan ini dengan diwajibkannya saum. Bulan itu semuanya ada berapa? 12 Bu. Tapi yang diwajibkan saum oleh Allah hanya di bulan Ramadan. Ini saking mulianya bulan Ramadan. Sampai-sampai semua pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu neraka dikunci, digembok oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua setan-setan dan setan-setan semua diringkus ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana di bulan Ramadan ini di dalam melaksanakan amal kebaikan itu lebih-lebih dimudahkan sebetulnya. Dimudahkan. Kenapa? Setannya diringkus. Ya. Kemudian nafsunya ditawan, dibui, dipenjara. Dipenjara dengan apa? Dengan lapar dan haus. Jadi nafsu ini kalau dia dikurangi makanannya lemah. Nah, dengan dikurangi makanan dan minumannya jadi sebab lemah ini nafsu untuk mengganggu kita. Setan-setannya yang suka ganggu semuanya di apa? Ringkus. Kemudian menjadi pertanyaan, kok masih ada orang yang maksiat? Kan setannya sudah diringkus, nafsunya sudah dibui, sudah dipenjara. Gimana ini? Umpamanya ada pertanyaan. Kata Imamul Haddad radhiyallahu anhu, falam yabqa ba'da dzalika nil khairati mani'un wala min dunya hajizun. Maka tidak ada
tidak tersisa setelahnya itu nafsunya dipenjara, setannya dibrogol, ya. Itu maka tidak tersisa setelahnya demikian anil khairati, dari kebaikan-kebaikan, maniun, yang menjadi penghalang. Sudah Allah, ya, sudah Allah jaga supaya orang tersebut mudah untuk melaksanakan kebaikan. Wala min duniha hajizun, dan tidak ada dari sisi itu kebaikan hajiz, penghalang, kecuali illa man ghalaba alaihi syaqa wastaula alaihi al-khidlan, kecuali memang orang yang sudah ditetapkan orang celaka. Orang itu kalau sudah dicatat orang celaka, nah itu seperti itu. Maka dia di bulan Ramadan yang sangat agung masih saja tetap melakukan maksiat. Padahal setannya sudah diringkus, nafsunya sudah dipenjara, yang menggoda sudah tidak ada, sudah lemah, sudah disingkirkan semua. Tapi ini kok masih aja ingin maksiat, masih aja berbuat maksiat. Nah ini tanda orang yang mendapatkan kecelakaan. Orang yang di antara tanda orang yang celaka kelak di akhirat, yang mendapatkan kehinaan orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bulan Ramadan tetap dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, tetap dia tidak meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan orang ini orang yang hina dan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu Ramadan wa ghairuhu indahu sawaan fil ghaflah anillah. Maka jadi bulan Ramadan dan selain Ramadan di hadapan orang tersebut sawaan, sama, nggak ada bedanya. Jadi harus beda kita di luar Ramadan sama di dalam Ramadan, harus beda, harus beda. Nah kalau orang nggak ada bedanya, di luar Ramadan dia maksiat, dalam Ramadan dia maksiat, dikhawatirkan orang ini adalah orang yang celaka. Wal iyadzubillah min dzalik. Barubama yakunu fi Ramadan a'dhama yaradan ar-rabbi wa aktsara ghaflata. Itu ya. Jadi keistimewaan bulan Ramadan, oleh Allah dibukakan pintu-pintu surganya Allah. Artinya jalan menuju kebaikan itu semakin terbuka, semakin banyak, semakin luang, semakin mudah lah, dipermudah. Ya, dipermudah. Ibaratnya dideket-deketkeun ku Allah teh. Ya, disingkir-singkirkeun ngahalangan teh. Aya mah geus disingkirkeun ge angar we sakena ibadahna. Wah bahaya ya. Ya. Maksiat-maksiatnya ditutup oleh Allah. Masih kene hayang doraka kene we, bahaya. Ini tanda orang-orang celaka, bahaya. Kalau orang masih demen, masih senang bermaksiat di bulan Ramadan, itu bahaya. Itu tanda kecelakaan, tanda kehinaan orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang mengumumkan, wahai orang yang mencari kebaikan, kemarilah, orang yang mencari keburukan, berhentilah. Berhentilah. Jangan terus-menerus melakukan keburukan. Laksanakanlah kebaikan. Orang-orang yang mencari kebaikan, ayo kemari. Itu ada yang mengumumkan. Artinya di dalam bulan Ramadan ini Allah mengistimewakan. Apa keistimewaannya? Allah mempermudah untuk kebaikan, karena penghalang-penghalangnya sudah disingkirkan oleh Allah. Nafsunya kalah dengan apa? Dengan lapar. Itu nafsunya dipenjara dengan lapar dan haus. Maka dorongan kepada maksiat berkurang, lemah karena dipenjara. Setan yang mengganggunya ya diringkus oleh Allah. Nah ini keistimewaan bulan Ramadan. Maka kalau orang masih senang, masih menikmati kemaksiatan di bulan Ramadan, sangat berbahaya ya. Jangan sampai kita tergolong orang mereka. Jangan tergolong mereka. Waqala Waqi'un, berkata Imam Waqi' fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, kulu washrabu hani'am bima asdaqtum fil ayyamil khaliyah ya ayyamus syiyam. Kulu, silakan makan kalian, washrabu, dan silakan minum kalian, hani'an, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan senang, bima asdaqtum fil ayyamil khaliyah,
karena sebab telah mendahulukan kalian pada hari-hari yang lalu, yaitu hari-hari puasa. Artinya orang yang di dunianya melaksanakan puasa, dia akan mendapatkan kenikmatan kelak di akhirat. Ittaraku fi alakala wa syurba wa qad jama Rasulullah SAW fi rubdatil mubahat baina zudi fid dunya wa baina shaum. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan di dalam tingkatan ya dibanggakan oleh Allah antara zuhud dunia dan puasa. Orang yang zuhud di dalam dunia, di dalam urusan dunia, dia dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibanggakan tentunya orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dikasihani. Sehingga Allah berkata, innallaha ta'ala, Rasul mengatakan, innallaha ta'ala yubahi malaikatu bisyabil abid. Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan para malaikatnya akan seorang pemuda yang ahli ibadah. Fayaqulu ayyuhasyabu tariku syahwatul ajri al-mubdil syababuli anta indika ba'di malaikati. Wahai pemuda yang meninggalkan keinginan hawa nafsunya karena aku, yang menghabiskan masa mudanya untukku, engkau di hadapanku seperti sebagian malaikat-malaikatku. Tuh, jalma nu daek merangan hawa nafsuna, ngalawan hawa nafsuna, naik derajat. Pangkatna dawuh Allah, anta indi ka ba'di malaikati. Kamu di hadapanku ini seperti sebagian malaikatku. Nah, ini menjelaskan keistimewaan puasa. Kan puasa itu nahan, hayang nginum ditahan, hayang ngaleut ditahan. Nah, menahan ini ibadah kalau niatnya baik. Sehingga diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang menahan keinginan hawa nafsunya, ya, diangkat oleh Allah, anta indi ka ba'di malaikati. Kamu wahai pemuda, padahal bisa, dia itu bisa minum, nggak ada orang bisa minum, nggak ada orang bisa makan, tapi dia perangi, ya, dia perangi itu hawa nafsunya, keinginan hawa nafsunya, karena mengharapkan ridha Allah. Maka Allah berfirman kepada hamba tersebut, engkau di hadapanku, di sisiku seperti sebagian malaikatku. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua di dalam melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya menghadapi ibadah saum Ramadan. Amin ya rabbal alamin.